nggak apa-apa kalau Reza Arab itu pasien aku, sama si Ci Wendy pasien aku. Enggak, aku sama Reza Arab nggak pernah pacaran, nggak pernah deket. Aku juga suka sama Reza Arab seriusan. Jadi gini, waktu aku pertama kali ngeliat Reza Arab, biasa aja gitu ya, maksudnya apa sih, dikenalin sama dokter Anggi, itu temenin dokter Anggi. Nah terus pas udah kenal berapa kali, ini orang gak cakep tapi menarik. Nama Dr. Camelia kembali mencuri perhatian publik. Namun kali ini, sorotan yang mengarah kepadanya bukan lagi soal Amar Zoni, melainkan isu kedekatannya dengan Reza Arab yang mendadak ramai diperbincangkan. Isu ini mulai bergulir setelah Camelia beberapa kali menyinggung sosok Reza dalam berbagai kesempatan. Dari situlah muncul spekulasi yang berkembang liar hingga menyeret keduanya ke dalam dugaan hubungan spesial. Menanggapi hal tersebut, Camelia pun langsung memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa tidak ada hubungan asmara antara dirinya dan mantan suami Wendy Walters itu. Camelia menyebut kedekatan yang terjalin semata-mata karena hubungan profesional sebagai dokter dan pasien. Ia juga mengungkapkan bahwa perkenalannya dengan Reza terjadi melalui rekan seprofesi. Reza Arab mah pasien gue. Aku tuh sama Reza Arab cuman pasien. Ya Allah, Lindo. Nggak apa-apa kalau Reza Arab itu pasien aku, sama si Ci Wendy pasien aku. Enggak, aku sama Reza Arab nggak pernah pacaran, nggak pernah deket. Jadi Kak Reza Arab itu pasien aku dan dokter Anggi, sama dulu mantan istrinya Wendy Waters itu ya, Wendy Waters ya. Nah itu dulu pasang vinirnya sama aku dulu, zaman dulu banget gitu. Pasti kita pengen tekan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Aku juga suka sama Reza Arab seriusan. Jadi gini, waktu aku pertama kali ngeliat Reza Arab, biasa aja gitu ya, maksudnya apa sih, dikenalin sama dokter Anggi, itu temenin dokter Anggi. Nah terus pas udah kenal berapa kali, ini orang gak cakep tapi menarik, asli, nggak bohong. Pantesan cewek-cewek pada suka sama Reza Arab. Aku pun sebagai cowok sebagai cewek ngelihatnya nih ya kayak Reza Arab. Kalau kayak Reza Arab masih inget aku nggak, orangnya nggak ganteng menurut gue, bener dong. Tapi pas ngobrol sama dia pasti terkesima, asli, nggak bohong aku. Sementara itu, kabar lain kembali mencuat ke permukaan. Hubungan antara Amar Zoni dan Dr. Camelia dikabarkan telah kandas di tengah jalan. Padahal, sebelumnya kedekatan keduanya sempat menjadi perhatian publik. Dukungan yang terus diberikan Camelia kepada Amar di tengah kasus yang dihadapinya bahkan sempat memunculkan asumsi bahwa hubungan mereka akan berlanjut ke arah yang lebih serius. Tak sedikit pula yang berspekulasi keduanya berencana menikah, meski Amar tengah menjalani masa penahanan. Namun kini, situasinya justru berbalik. Isu berakhirnya hubungan tersebut mulai ramai diperbincangkan, meski belum ada konfirmasi langsung dari kedua pihak terkait. Di tengah ramainya kabar tersebut, John Matias sebagai kuasa hukum Amar Zoni memilih bersikap hati-hati. Jadi tadinya Bang Amar juga masih publikasi, berarti memang nggak putus ya Bu Dokter ya? Iya. Dengan tadi Bang Ya, Amar boleh tanya Bang Amarnya aja kalau gitu ya nanti. Oke. Yang pasti aku tetap support gitu, kecewa pasti ya Bu, tapi masih tetap harus berdoa untuk putusan hakim aja yang seadil-adilnya. Mudah-mudahan kan nanti yang memutuskan kan hakim. Iya, bukan. Ini kan masih dari jaksa kan, dari CPU, nanti hakim yang memutuskan. Semoga Tuhan sama Allah itu akan memberikan jalan yang kepada Bu Hakim, timnya Bu Hakim itu untuk memberikan suatu hasil keputusan yang paling baik buat semua. Kalau soal itu kan saya kan udah berkali-kali ngomongkan. Soal hubung pribadi, saya tidak diberi
kuasa untuk menceritakan itu gitu loh. Walaupun saya tahu kan gitu. Jadi untuk soal itu saya tidak bisa berkomentar. Kami PH tugasnya kan penasihat hukum, ya kan. Nah, masalah pribadi ya itu silakan kan aku bilang dari awal. Silakan ke keluarganya Aditya Joni kan gitu. Baru dengar saya kabar ini. Amar tidak pernah bercerita soal itu. Mungkin karena dia tahu saya ini kan cuma sebagai kuasa hukum. Jadi nggak mungkin dia bercerita ya. Untuk itu tanya aja ke adik kandungnya. Di tengah kabar putus yang beredar, pemandangan berbeda justru terlihat saat sidang tuntutan kasus narkoba yang menjerat Amar Zoni digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 12 Maret lalu. Kehadiran Dr. Camelia di ruang sidang sontak menjadi pusat perhatian. Di tengah situasi yang serius, kemunculannya dinilai sebagai bentuk dukungan yang tak biasa, sekaligus memunculkan tanda tanya di tengah isu rendahnya hubungan mereka. Sorotan tak berhenti sampai di situ. Usai persidangan berakhir, interaksi keduanya kembali mencuri perhatian. Amar Zoni terlihat langsung menghampiri Camelia, seolah ingin memanfaatkan momen singkat tersebut. Gestur yang ditunjukkan pun tak luput dari perhatian. Amar tampak menggenggam tangan Camelia dan menyentuh pundaknya dengan penuh keakraban. Kamu masih mau sama aku? Aku tanya, kamu masih mau? Hari ini masih tuntutan kita, coba kan masih ada Aku nanya itu, aku nggak peduli dari mana tuntutan, aku cuma peduli kamu masih mau sama aku. Ya kan masih tuntutan, belum putusan, kita masih bisa ada banding, masih ada PK. Jadi terus berdoa lah, ini kan baru tuntutan dari jaksa ya, kan masih belum putusan dari hakim. Ya udah semangat, masih tetap di sini. Ini kan masih harus terus berjuang, jadi makanya banyak berdoa. Nggak usah mikir yang lain-lain dulu, oke? Udah mikir yang lain, mikirin kamu. Iya, makanya udah nggak usah mikirin yang lain. Sekarang seharusnya Itu udah harus pertanyaan itu bukan itu, pertanyaannya aku yang harus nanya. Seberapa bagaimana perasaan kamu sama aku? Ya udah, pokoknya Aku orang yang udah apa sekarang? Kamu lihat aku udah dituntut. Semua orang tahu itu. sabar, kan Enggak, masih maksudnya ada kamu masih putusan, masih ada putusan, ya kan masih bisa banding, pokoknya aku masih terus berjuang lah untuk supaya aku dan Bu Titi itu untuk kamu mendapat keadilan, oke? Aku masih support kamu, apapun yang terjadi, oke? Cukup. Bang Amar 9 tahun, Bang. Bang, masih ada playboy bang. Playboy, semangat. Anak buat semangat pilihan Allah, iya pilihan Allah kayak gini. Bang Amar tutup. Gimana ya, aku juga bingung, pokoknya intinya aku masih support Bang Amar lah sama Bu Titi. Kita sama-sama lah sebagai manusia itu akan mensupport. Bang Amar aku dibilang, oh nggak boleh, katanya kalau support harus bilang katanya aku cinta juga. Oh, iya. Tadinya kan nggak mau bicara, cuman ternyata dari pihak konsul PH aku juga terus teleponan Bu Titi, apa ini yang harus aku bicarain sebenarnya. Ya udah ternyata ya udah kata Bu Titi, ya udah keluarin aja semuanya apa yang terjadi. Ya kan bisa dengar sendiri dari Bang Amar. Ini kalau dokter sama Amar ini itu kan yang bicara masalah hati. Jadi hati kan dokter juga banyak sudah cerita bahwa hati itu kan tidak kemudian tiba-tiba jatuh cinta. Itu ada suatu proses. Kalau bahasa Jawa itu bilangnya adalah witing tresno jalaran saka kulino. Jadi karena sering ketemu itu kemudian timbullah suatu chemistry akan akhirnya saling mencintai. Artinya sudah ada suatu yang tertanam dalam hati. Jadi kalau ditanya hal seperti itu, ya kalau misalnya ada cinta, nggak mungkin itu akan hilang sebegitu saja. Nggak tahu, itu kan tadi peluk-pelukan gimana maksudnya itu? Nggak tahu. Belum, masih di sana. Nanti kalau misalkan dokter emang ini, nanti kita ke kita bawa juga nggak apa-apa. Bukan masalah yang signifikan kok, barang-barang mau di mana gitu loh. Dalam pertemuan singkat itu, Amar Zoni juga memanfaatkan momen untuk meluruskan isu yang sempat ramai diperbincangkan, yakni soal beredarnya surat yang menyebut hubungannya dengan Dr. Camelia telah berakhir. Dengan nada tegas, Amar membantah keterlibatannya dalam pembuatan surat tersebut. Ia menegaskan
bahwa dokumen yang beredar luas di publik itu bukan berasal darinya dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Amar bahkan menduga kemunculan surat tersebut merupakan ulah pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin memperkeruh keadaan. Ada teror-meneror yang sudah Ada intervensi lah untuk saya mengatakan di medsos suruh putus sama Amar. Dan itu surat, emang benar ada terima surat. Lega lah, ternyata kan bukan dari dia gitu. Itu aku no comment, aku nggak tahu ya. Aku udah jelasin juga, aku nggak tahu itu suratnya gimana. Dan aku sudah memberikan pengertian juga sama dokter kalau tidak perlu lagi untuk ribut-ribut atau gimana-gimana. Karena memang kita untuk menjaga ketenangan ini. Dan mudah-mudahan, ya tadi aku sih lebih ke Bang Amar ya. Maksudnya kalau misalkan di luar sana rame-rame segala macem, ya aku hanya fokus ke Bang Amar. Tanya Bang Nanti Amar. PH-nya, PH dokter atau PH saya boleh? Karena Bu Titi juga saya juga sama kan ya. akan Di WA menindaklanjuti. saya, di DM saya juga sama. Aku pun juga akan menindaklanjuti. Untuk terorannya sendiri seperti apa aja, Dok? Untuk tidak Ancamannya? berhubungan lagi. Ya, pokoknya dengan tidak boleh Bang dekat Amar, lagi, Bu. dekat lagi. Saya harus Sama berteman. jangan menikah. Jangan menikah, terus jangan bilang diputusin. Jangan diputusin. Bilang saya yang kecintaan. Orang Sampai jangan datang ini. Tidak boleh Tidak datang boleh ke datang sidang. sini. Kalau datang ke sidang, Bang Amar akan dituntut seumur hidup katanya. dan pada akhirnya dokter hari ini menghadiri. Bang Krisna, Datang, ibu karena yang kan- membesarkan hati, kata Iya. Bang Krisna, jalan terus urusan teror-meneror biar saya yang menindaklanjutinya. Walau proses hukum masih berjalan dan belum ada vonis yang dijatuhkan, dalam kasus dugaan peredaran narkoba yang menyeret namanya bersama 5 terdakwa lain, kenyataannya Amar Zoni tetap harus menghadapi situasi yang cukup berat. Di momen yang seharusnya penuh kebahagiaan, Amar kembali harus merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dari dalam tahanan. Sebuah kondisi yang tentu jauh dari suasana hangat berkumpul bersama keluarga. Untuk kesekian kalinya, ia harus merelakan momen spesial tanpa kehadiran orang-orang tercinta, terutama kedua anaknya yang disebut-sebut menjadi sosok paling ia rindukan. Menanggapi kondisi tersebut, John Mathias sebagai kuasa hukum Amar pun memberikan gambaran. Ia mengungkapkan bahwa kliennya itu menyimpan kerinduan mendalam terhadap keluarga, khususnya kepada buah hatinya. Ya alhamdulillah ya sekarang Amar ini kan lebih fokus menyusun pledoi. Karena pledoi itu bukannya haknya pengacara aja kan. Nah, secara pribadi Amar kan juga dipersilakan membuat pledoinya. Ya kalau sebenarnya kalau kita bicara SOP, walaupun dia status high risk ya, sebenarnya anak itu boleh menjenguk. Cuma kan Amarnya yang tidak mungkin belum berkenan, atau mungkin kondisi psikologis anaknya nanti dia pikirkan supaya jangan ada jejak digitalnya. Ya itu, ya kita kan belum pernah diminta Amar untuk bagaimana untuk bisa Amarnya ke apa gitu loh, mendatangkan anaknya. Ya kalau belum ada permintaan kan nggak ada hak kita untuk menyodor-nyodorkan kan gitu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.